Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 31 sampai 43. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang ada di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Adapun Lida dekat dengan Yope. Maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada tanggal 24 April 2021 ini berjudul Atas Nama Allah. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 31 sampai 43. Saudari-saudara, dari bacaan tadi saya terkesan apa yang dilakukan Petrus ketika berada di Lida dan dipanggil ke Yope. Sebelum membangkitkan Dorkas, Petrus berlutut dan berdoa. Kita juga biasa mengawali dan mengakhiri aktivitas harian kita dengan doa. Doa sebelum dan sudah makan, doa sebelum dan sudah tidur, doa sebelum dan sudah rapat, bahkan doa dalam perjalanan dan aktivitas-aktivitas lain. Ada banyak maksud yang dikandung dalam doa-doa, antara lain, pertama, kita mengungkapkan dan menegaskan kembali iman kita
bahwa Kristus betul-betul bangkit dan menyertai kita dalam seluruh aktivitas kita. Kita selalu bersamanya, bahkan ketika tidur pun kita dijaga olehnya. Demikianlah dalam doa perjalanan kita meyakini bahwa kita juga dijaga olehnya. Kedua, kita mengungkapkan rasa syukur atas semua berkat yang sudah, sedang, dan akan kita alami. Ketika kita mendoakan doa makan, kita yakin bahwa makanan dan minuman yang akan kita santap merupakan anugerah yang sedang kita alami sebagai pemeliharaan Tuhan. Di situ juga terkandung harapan bahwa Tuhan akan setia memelihara hidup kita. Ketiga, kita mempersembahkan aktivitas kita sehingga kita semakin menyadari bahwa aktivitas yang akan kita laksanakan adalah menjadi sarana bagi Tuhan untuk membawa keselamatan dalam berbagai macam bentuk. Dengan demikian, kita telah mengerjakan dengan sepenuh hati dan tenaga. Ketika sudah demikian, hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang kurang biarlah Tuhan yang menambahkannya. Apa yang belum sempurna biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Ketika di Yope, Petrus hanya bisa berlutut dan berdoa. Tetapi yang menyembuhkan Dorcas atau yang membangkitkan Dorcas adalah Tuhan. Demikian Petrus juga menegaskan yang menyembuhkan Eneas adalah Tuhan Yesus. Keempat, kita memanggil dan melibatkan Tuhan dalam aktivitas kita sehingga kita membuka diri kita terhadap inspirasi dan solusi yang disediakan Tuhan untuk kita. Kelima, dan ini yang paling berat, yaitu menyingkirkan kehendak kita sendiri dan menggantikan dengan kehendak Tuhan. Mengapa ini berat? Karena kita dengan rela hati menyingkirkan kehendak kita sendiri. Itu berat. Jika memang Tuhan menghendaki, biarlah semuanya terjadi. Jika Tuhan tidak menghendaki, biarlah apa yang kita minta dibatalkan oleh Tuhan. Akhirnya kita bisa berucap seperti Bunda Maria, terjadilah padaku menurut perkataanmu, atau yang kita ucapkan dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Bayangkan kita berdoa memohon kesembuhan, kondisinya kok makin parah. Lalu dengan berdoa ini kita legowo, bisa mengatakan, jadilah kehendak-Mu. Saudari-saudara, di sekitar kita, saudara-saudari yang beragama Islam memulai segala sesuatu dengan menyebut Bismillah. Artinya, segala sesuatu dilakukan atas nama Allah. Marilah kita mewarnai aktivitas kita dengan doa yang sungguh-sungguh, sehingga aktivitas itu kita laksanakan atas kehendak Allah, dalam Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.